Suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Oke. Uh, Terima kasih buat Bapak Gembala yang ya semalam saya renungan firman Tuhan dengan balasan saya seperti ini. Siap sedia baik tidak baik waktunya ya. Walaupun baru semalam di chat saya untuk membawa renungan firman Tuhan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya mungkin ada yang teman-teman yang bertanya kemarin WL, sekarang firman Tuhan. Tidak tahu lagi mungkin minggu depan tamborin ya. Bercanda. Oke, kita langsung saja membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai ke-11 ya. Mungkin ayat yang ketiga ini ya ayat-ayat yang sering kita gunakan ya, terkadang kepada orang yang spesial ya. Terkadang kita berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Yeah. Oke, saya akan bacakannya bagi kita semua dengan judul perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injilmu, Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksi betapa aku sangat kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, sepenuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari, tidak jarang Tuhan mengizinkan berbanyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apalagi dengan zaman sekarang, banyak hal yang kita hadapi dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan masih memimpin kita, kalau Tuhan masih melindungi kita, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita perhatikan yaitu bagaimana sikap kita menghadapi persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Terkadang persoalan yang kita hadapi itu bisa disikapi oleh yang berbeda-beda setiap orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi sesuai dengan perenungan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus menasihatkan bagaimana tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan yang kita alami. Setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menulis surat Filipi ini ketika ia sedang berada dalam penjara ya. Sungguh suatu keadaan yang tidak menyenangkan ya. Dia berada dalam penjara tapi dia masih menulis surat ini. Tetapi Rasul Paulus bersyukur dengan keadaan yang dia alami pada waktu itu. Nah, pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini, bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari
Di sini kita melihat teladan Rasul Paulus dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun dia masih mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana sikap yang benar sesuai dengan teladan Rasul Paulus saat ia menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya sikap akan menentukan hasil akhir yang kita akan dapatkan nantinya. Nah, di sini ada 3 bagian yang saya ingin bagikan bagi kita pada malam hari ini. Sikap apa yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu sikap terhadap orang lain. Sikap terhadap orang lain. Di situ saudara-saudara bisa baca dalam ayat yang ketiga dan keempat. Di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saudara-saudara, jemaat Filipi bukan jemaat yang sempurna, mereka juga jemaat sama seperti kita, penuh dengan kekurangan. Namun demikian ada satu hal yang kita pelajari dari Rasul Paulus, yaitu Paulus tetap menerima mereka apa adanya, bahkan terus mendoakan mereka dengan penuh sukacita. Itu adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Paulus dalam keadaannya yang begitu tidak menyenangkan, dia tetap mendoakan mereka, dia tetap mengingat mereka. Nah, bagaimana kita pada malam hari ini? Ya, mungkin kalau kita diperhadapkan dengan suatu masalah, mungkin apalagi kita ini anak muda semua ya, kalau kita disakiti oleh pacar kita, mampukah kita untuk bersyukur? Ya, silakan jawab di hati masing-masing ya. Masih mampukah kita untuk mendoakan dia atau selalu mendoakan dia walaupun dia menyakiti kita, tapi kita tetap masih berdoa untuk dia seperti teladan yang Rasul Paulus berikan kepada jemaatnya di Filipi pada waktu itu. Bukan saja jemaatnya di Filipi, tetapi bagi kita yang hadir pada saat malam hari ini. Wow, sangat luar biasa. Dengan keadaan seperti itu, Rasul Paulus masih mendoakan, bahkan tetap mengingat mereka, jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu. Ya, saya yakin dan percaya mungkin kita tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Ya, ketika disakiti pasti kita bilang cari yang baru. Ya, baru putus 1-2 hari, nanti kemudian hari sudah ada kabar ya bahwa dia sudah punya yang baru. Ya, kita bilang kalau lu bisa begitu, gue juga bisa begitu. Pasti kita selalu begitu. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana dalam keadaan apapun kita sebagai orang-orang percaya ya, tidak ada alasan untuk kita membenci, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap mendoakan, mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu sikap terhadap situasi, ya, sikap terhadap situasi. Di sini ayatnya yang ke-7, di situ Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat. Nah, sikap terhadap situasi. Situasi yang berat bukan alasan Rasul Paulus kehilangan harapan. Ia tidak menghadapi masalah dengan respon yang negatif. Bisa saja Paulus kecewa karena mengikut Tuhan, ya. Bisa saja Rasul Paulus kecewa. Kok saya mengikut Tuhan, saya memberitakan firman Tuhan, kok malah saya menderita seperti ini, ya. Secara manusia pasti, apalagi kita pasti kita ada kecewa, tetapi Rasul Paulus memberikan teladan bagi kita pada malam hari ini. Tetap Paulus bersyukur dan menghadapi dengan sikap yang benar, karena Rasul Paulus tahu akan ada perkara yang besar yang Tuhan izinkan menyertai kesetiaan kita dalam menjalani situasi yang berat. Ya, saya ulang lagi satu kali, karena ada perkara yang besar Tuhan izinkan menyertai kesetiaan kita dalam menjalani situasi yang begitu berat. Ya, itu sangat luar biasa.
Dan saya ingat yang firman Tuhan yang Bapak Gembala selalu katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah ketika kita setia, ketika kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, percayalah akan ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa akan ada hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah situasi terhadap gereja, ya. Situasi terhadap gereja. Saudara-saudara bisa melihat di ayatnya yang ke-8, ya, sikap terhadap gereja. Mengasihi Tuhan harus dibuktikan dengan bukti yang nyata, yaitu mengasihi gerejanya. Gereja artinya sebagai tubuh Kristus, ya. Apalagi kita yang hadir pada malam hari ini, walaupun kita orang Sumba, kita beragam macam, kita berbeda dengan talenta, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan profesi kita masing-masing. Tapi perbedaan bukan alasan untuk kita tidak bekerja sama. Tapi justru dengan perbedaan itu kita manfaatkan dengan untuk bekerja sama dan saling mengasihi, saling melayani antara satu dengan yang lainnya. Seperti dengan misi kita itu menjangkau yang tidak dijangkau. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah tugas kita. Bagaimana kita sesama anak-anak Tuhan, kita punya misi yang sama, yaitu kita saling bekerja sama, kita saling mengasihi, kita saling melakukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan misi kita, ya, untuk kita memberitakan Injil, untuk kita saling melayani, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberikan teladan untuk kita, bagaimana kita tetap mengasihi, bagaimana kita tetap mengucap syukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita mengakhiri perjalanan hidup dunia ini, apakah yang akan kita petik kelak, dan sikap kita lah yang menentukan buah atau hasil yang kita akan tuai nanti pada akhir. Oke, demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Adi sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Itulah pentingnya kita terus bertemu bersama-sama, ya, kita dibekali oleh firman Tuhan malam hari ini. Sekali lagi, biarlah di situasi apapun tetap ada sukacita, saling menopang dan saling mendukung satu dengan yang lain. Yang paling penting adalah pesan yang saya tangkap tadi adalah bagaimana tetap belajar mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Itu memang sesuatu yang tidak mudah, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Ya, sekali lagi terima kasih Adi Parce buat firman Tuhan malam hari ini. Saya rasa itu dari saya. Kalau ada teman-teman mungkin atau mau dengar Bu Nofrin ngomong, silakan. Ya, 1 menit. Ayo, silakan Nofrin. Oke. Ya, Bu Tri kayaknya. Ya, aku mau pengen dengar suara si Tri. Ayo, Tri. Ayo dek, biar kita dengar suaramu. Tri, udah? Kalau nggak ada, ya, mungkin teman-teman teologi mungkin mau tambahkan. Siapa, Adi? Adi Yesi mungkin. Teman-teman yang sekolah-sekolah teologi mungkin ada yang mau tambahkan. Oke, kalau sudah tidak ada. Oke, sebelum kita tutup,
Coba dulu nyalakan dulu kamera semua sebelum belum ada yang keluar. Coba nyalakan dulu kamera semua satu. Coba semua dulu. Coba nyalakan dulu kamera semua. Biar aku ini dulu ya, ambil dulu gambar ya. Kalau nanti kalau sudah amin kan udah keluar masing-masing. Sebelum Adi Marce tutup dalam doa ya.